Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum energinya semua yang nonton. Ya, tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Silakan kalian sesuaikan apakah energi yang terbaca kali ini itu sesuai dengan energi kalian atau sesuai dengan energi seseorang yang kalian pikirkan. Kalau tidak keduanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, oke? Maklum ini adalah general reading ya. Pembacaan umum banyak yang nonton. Kalau ingin untuk energi kalian sendiri, kalian silakan personal reading, daftarnya di Mbak Tia, ketik saja daftar, kirimkan ke nomornya Mbak Tia ya. Ada di bawah video ini, di deskripsinya. Nanti pembacaannya langsung dengan saya kalau sudah dapat jadwal dari Mbak Tia, itu dengan video call ya. Semua pembacaan personal berbayar, oke? Kita lihat ya teman-teman, energi kalian dulu ya. Energi kalian dulu. Tapi ini bisa kebolak-balik kok teman-teman ya. Ya sebelah sini energi kalian, di sini energi seseorang yang kalian pikirkan. Tapi ini bisa terbolak-balik. Kalau memang tidak keduanya berarti kali ini bacaannya bukan untuk kalian ya. Oke. Masuk ke dalam general reading. Kita lihat. Energi kalian yang nonton. Semoga banyak yang ketarik energinya, yang kebaca. Berikut dengan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan masalah yang kalian hadapi. Kita lihat energi kalian terlebih dahulu. Ini ada siapa? Apakah ini kalian? Oke. Ini adalah orang-orang yang sedang banyak masalah, banyak cobaan tapi kesepian, seakan-akan menghadapi masalah itu sendirian, ya. Ada harapan-harapan terhadap perubahan, ya. Berharap keadaan berubah, tapi dengan kecemasan dan kekhawatiran, ya. Terutama kekhawatiran ke depannya akan seperti apa. Nah, di sini banyak di antara kalian itu gigih bertahan dalam satu masalah, dalam satu situasi, dalam satu hubungan, tapi sebenarnya sudah lelah. Sebenarnya ingin ingin, apa ya, segera menyelesaikan, tapi, energinya saya lihat, "Istirahat sebentar lah, nanti saya selesaikan. Saat ini saya lagi lelah banget." Ini, oke. Apakah ini kalian? Kalau bukan, jangan dipaksakan. Lanjut ya. Oke. Di sini teman-teman, kalian itu sebenarnya sudah ingin bergerak, sudah ingin bertindak, tapi nggak mau tindakan yang gegabah. Ya, artinya segala sesuatunya itu pinginnya sesuai dengan aturan, pingin sesuai dengan apa ya, nggak nggak ceroboh, nggak gegabah. Di sini ada ambisi atau ada keinginan untuk segera mengatasi satu permasalahan, ya. Ada di sini ada juga yang ingin balas dendam, jangan ya teman-teman, rugi ya, rugi, jatuhnya rugi. Kemudian di sini ada ada yang menginginkan segera komunikasi dengan seseorang. Untuk apa? Untuk ini menyelesaikan masalah, tapi ya nggak mau gegabah. Masa saya harus ngomong dulu? Kenapa bukan dia? Kenapa dia nggak ada effort? Saya menunggu, tapi saya sudah nggak tahan. Sebenarnya pengen ngomong. Ada kondisi yang seperti itu. Oke lanjut ya. Oke. Satu sisi, orang-orang ini bisa kalian ya. Bisa seseorang yang kalian pikirkan. Bisa vice versa, terbolak-balik ya. Di sini ada pikiran negatif ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Ke depannya gimana ya gitu. Ada kekhawatiran terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi ya. Kemudian ada kepesimisan terhadap satu permasalahan, terhadap satu hubungan. Di sini ada yang
Sebenarnya saya ingin segera, tapi saya kok jadi kurang motivasi ya. Seakan-akan saya pesimis kalau hubungan ini bisa berhasil. Kayaknya saya harus mengakhiri deh. Nah, seperti itu. Karena di sini ada yang merasa juga tidak dihargai, ya. Kemudian tidak dipedulikan, kemudian ada penolakan-penolakan seakan-akan menjatuhkan harga diri. Nah, itu di sini. Oke, apakah ini kalian? Di sini banyak yang gini, udahlah kalau memang kamu nggak bisa diajak kerja sama, apa mungkin saya harus mencari orang lain aja daripada sama kamu. Apakah kalian punya pikiran seperti itu? Oke, kita lihat ya, seseorang yang kalian pikirkan. Bisa terbolak-balik, silakan disesuaikan. Bukan dipas-pasin tapi disesuaikan. Kalau memang nggak sesuai jangan dipaksakan ya. Seseorang yang kalian pikirkan, energinya seperti apa? Kalau ini bukan orang yang kalian pikirkan, ya jangan ya. Kita lihat. Oke. Orang yang sedang kalian pikirkan ini sedang terpuruk, teman-teman. Di titik terendah. Di titik terendah. Kemudian ada yang sakit. Ada yang terpukul. Pokoknya situasi kondisinya dia itu hancur. Ya. Mungkin beberapa mengalami kegagalan, sesuatu yang buruk. Oke, kok banyak sword-nya ya? Banyak pikiran orang ini. Oh, dia sedang punya masalah berat dan terkungkung sama masalah tersebut. Masalah itu tidak membuat dia itu kayak nggak bisa bangkit. Orang ini sedang terpuruk. Oke. Sebenarnya orang ini ya ingin juga menyelesaikan masalah, ingin bergerak, tapi kalau saya lihat di sini nggak semudah itu atau sebebas itu dia bergerak, sebebas itu dia mau melakukan sesuatu. Coba kenapa? Oh, karena aturan-aturan, norma-norma. Ini bisa jadi norma agama, norma pernikah kayak aturan pernikahan, kayak norma yang ada di dalam keluarganya, aturan-aturan keluarga, sehingga dia tidak bisa berbuat seenaknya. Atau mungkin ingin melakukan sesuatu terbatas atau terbatasi oleh hal-hal itu, gitu. Oke, apakah ini cerita dari kalian? Coba, di antara kalian ini energinya apa sih ceritanya? Coba. Jadi sekali lagi teman-teman, karena ini general nggak bisa cocok untuk semuanya, silakan kalian sesuaikan. Ini kalian, ini seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik, ya. Jangan diulang-ulang bunda, bosen. Duh, lah kok bosen? Ya kalian bosen, yang nggak ngerti. Ya kan, yang nggak ngerti, yang belum paham kan harus dijelaskan lagi. Oke, saya mau melihat, oh sebentar. Untuk zodiak yang banyak, yang paling banyak Gemini, Libra, Aquarius, yang lain ada, tapi nggak terlalu banyak. Ya ada sih yang banyak Pentacles. Ada, semuanya ada. Cuman yang paling banyak Gemini, Libra, Aquarius, ya. Itu dari Sun-nya saja, Sun, ya. Untuk Moon, Rising, Venus silakan kalian sesuaikan juga ascendant dan host-nya. Ya, karena sebenarnya kalau mau dilihat dari zodiak-zodiak itu ya harus dilihat Moon, Rising, Venus-nya, yang lain-lainnya, planet-planetnya gitu. Yang sering dibacakan itu Sun-nya saja dan itu nggak akurat ya. Kalau memang ada zodiak tapi bacaannya nggak cocok ya nggak masuk ya. Berikut inisial. Inisial ini juga sebagai tambahan saja. Kalau memang ada inisialnya, ada zodiaknya tapi ceritanya nggak sama, berarti bacaan ini tetap bukan untuk kalian ya.
Kok banyak? Udah nggak mau. Banyak, lumayan. Banyak ini. IMJ LUR kok R T Q S Y N, ini Z ya, iya Z A R B. Oke. Ini inisialnya bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan atau inisial apapun di antara kalian ya. Kita lihat sih kisah di antara kalian itu apa permasalahannya, ceritanya apa ya. Kenapa harus bertele-tele seperti itu? Ya biar tahu apakah bacaan ini untuk kalian atau bukan. Kalau saya ngarang bisa bikin kalian halu, wong bukan bacaannya kok. Wong ini bacaan bukan untuk kalian, bukan energi kalian, tapi kalian nanti jadi merasanya bacaannya untuk kalian. Nanti jadi overthinking. Jadi dalam menonton general reading jangan baper duluan, jangan halu, apalagi kegeeran bahwa itu bacaan kalian kalau memang tidak tahu persis itu energi kalian atau bukan yang dibaca ya. Oke. Lanjut. Koneksi cerita di antara kalian. Waduh, kalian itu saling mencintai, saya lihat. Ada salah satu dari kalian itu memang cintanya lebih. Tak lihat. Banyak yang terkungkung dalam perasaannya dalam hubungan ini. Walaupun sebenarnya sudah nggak nyaman, tapi rasanya nggak bisa hilang. Oke, lanjut. Kenyataan hubungannya sudah nggak lagi nyaman, tapi perasaannya tidak bisa hilang. Ingat terus. Oke. Cerita antara kalian itu seperti berkaca. Berkaca itu apa? Kayak memantul-mantul. Kalian punya sifat banyak yang sama, banyak kecocokan sebenarnya seperti berkaca satu sama lain itu. Kadang-kadang saya melihatnya kayak balas-balasan ada di sini. Contoh, satunya ngambek, loh aku ya bisa lebih ngambek. Ya, kamu kasar, wah aku ya bisa lebih kasar. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku lebih jahat. Nah, ada yang kayak gitu. Ya, oke, lanjut. Paradise. Hubungan kalian sebenarnya itu loh banyak senengnya. Kalau dibilang menikmati hubungan, ada fase-fase di mana sangat menikmati hubungan, sangat bahagia, sangat enjoy satu sama lain, nggak cuma satu orang aja. Keduanya di sini saya lihat. Loh. Ada di sini yang tulus ya. Kayaknya kalian ya saling tulus. Apa hanya kalian saja? Karena ini di sisi sini. Mungkin kalian ini sebenarnya sudah sangat tulus sama orang ini. Ya, sudah sangat tulus. Ceritanya gitu. Sudah tulus. Ya sempat seneng. Mencintai satu sama lain. Sebenarnya ini compliment each other ya. Oh lah twin flame. Koneksinya twin flame teman-teman. Twin flame itu seperti ini, mirroring satu sama lain, saling mengisi, ya, complement seperti yang saya bilang tadi, complement each other, ya, melengkapi satu sama lain. Oke, kemudian di sini, oke, tapi ada berita atau hal-hal yang membuat syok. Apa sih yang membuat syok? Ada yang menjauh. Oke. Awalnya cinta, bahagia, nggak ada masalah, tiba-tiba jauh. Emangnya kenapa? Ya kan? Saya ingin melepaskan dia, tapi saya nggak bisa karena energinya twin flame, koneksi secara jiwanya kuat. Kemudian orang ini tiba-tiba berubah loh. Diam-diam saya itu sebenarnya ingin melupakan dia, tapi ingat terus memori antara kita itu tidak mudah untuk dilupakan. Saya juga sempat ya cross check kepo-kepo tentang dia, kenapa dia seperti itu. Saya lihat dia pun juga
Ada yang beberapa itu sempat kalau saya pasang status itu ya lihat, tapi kok nggak ada pergerakan menuju saya, gitu ceritanya. Apa ya gitu? Coba saya lihat ya, kondisi dia itu sebenarnya sekarang seperti apa sih kok dia begitu, gitu ya. Kenapa kau begitu? Ada apa denganmu? Kenapa kau melakukan itu? Kenapa tiba-tiba kau berubah? Mungkin saya berharap nggak kayak yang 2 hari ini ya, mistis-mistis terus capek aku. Sudah saya tuh nggak percaya sama yang ya bukan percaya ya memang ada, tapi nggak ingin saya percaya. Karena kalau kita mempercayai kemudian sefrekuensi, tambah jadi ramuan, jadi jadi apa? Jadi apa ya? Jadi sedep kalau masakan. Coba saya lihat kondisi dia saat ini. Kenapa dia berubah? Loh, ada sakit hati yang dia rasakan. Oke. Kenapa dia sakit hati kan gitu ya? Oke. Saya itu sepertinya sekarang sudah males sama kamu. Coba, kenapa kamu kok males? Kenapa kamu sakit hati kemudian kamu jadi males? Sebenarnya bukan sakit hati sama kalian ya. Ini beberapa memang sakit hati sama kalian, mungkin kalian pernah ada konflik sebelumnya. Tapi kalau yang tidak ada konflik ya sebelumnya, di sini ada sakit hati karena bingung aja, bingung ya. Bingung, sakit hati karena bingung itu gimana? Kayak contohnya masukan dari orang lain, kemudian apa ya? Mendengar atau mengingat tentang kalian itu bikin dia sakit. Jadi bukan kalian yang menyakiti, ya. Five of Pentacles. Oke. Beberapa memang lagi sakit kok teman-teman di sini. Panas dalam mungkin. Sariawan atau panuan. Saya juga nggak tahu di sini, saya nggak membahas penyakitnya, tapi beberapa memang sakit. Terus beberapa di sini merasa ya, seakan-akan saya ini bersandar pada orang yang salah. Coba kenapa sih dia kok seperti ini ya? Berubah kemudian pikirannya jadi aneh-aneh ya. Nggak biasanya. Oke. Oke. Karena cinta sebentar. Eight of One. Oke. Kalau saya lihat teman-teman, di sini gini loh. Kalau kenapa dia berubah? Sebenarnya dia tidak ingin berubah sikapnya sama kalian. Tapi ada hal lain di sini ya. Seperti mungkin apa ya? Kalau saya lihat ada hal-hal di luar hubungan kalian ini yang membuat dia bingung ya. Kayaknya ini ada masukan, ada informasi atau omongan-omongan dari luar. Coba saya lihat. Itu yang menyebabkan dia berubah. Coba saya lihat ya. Emang dari luar itu omongan-omongannya siapa, omong-omongan seperti apa? Kok sampai dia berubah? Kok segitu ngaruhnya gitu? 3 aja ya. Kalau seseorang ini ada pernikahan atau kalian yang ada pernikahan atau keduanya ada pernikahan, itu yang menyebabkan. Jadi kalau memang ditanyakan apa pengaruhnya, siapa yang mempengaruhi? Mungkin yang terkait dengan pernikahan. Contoh dia belum menikah, dia single ya. Mungkin di sini
terkait dengan pernikahan, mungkin mau dijodohin atau mungkin, kalian tidak disetujui hubungannya, apalagi untuk mau menikah. Nah, itu yang pengaruhnya sehingga dia berubah. Kalau masalah perasaan saya melihatnya di sini orangnya sebenarnya cinta sama kalian, selalu mengingat kalian, ya. Seperti yang saya bilang di awal, orangnya mau bergerak tapi seakan nggak mampu. Karena apa? Aturan-aturan. Itu tadi. Ngono, ternyata begitu begono. Ya, coba saya lihat lagi ya. Apa pengaruh dari luar tersebut? Mungkin dia omong-omongin mungkin sama ibunya, bapaknya, adiknya, Pak RT. Oh, nggak masuk Pak RT ya, bukan keluarga. Oke. Ya, dia di sini terpenjara oleh aturan-aturan, terpenjara oleh yang terkait dengan marriage tadi. Ya, mungkin dia sudah menikah, ya pastilah terpenjara oleh pasangannya, status pernikahannya. Kalau dia lajang, mungkin oleh orang tuanya yang mungkin menjodohkan atau punya aturan-aturan tentang pernikahan. Mungkin kalian tidak disetujui untuk menikah. Nah, seperti itu. Enggak, saya disetujui kok. Ya, mungkin berubah. Mungkin berubah. Mungkin saja ya. Sekali lagi, jangan terlalu mempercayai kartu tarot seakan-akan ini nyata. Saya hanya membacakan energi ya. Dan ini general. Jadi belum tentu bisa cocok untuk semuanya ya. Nanti malah overthinking. Nanti kalau salah saya yang dihujat. Tapi saya dihujat nggak apa-apa kok. Nggak ngaruh. Oke. Tuh kan? Sebenarnya memang itu yang membuat berubah di sini change ya. Itu sangat merubah segala sesuatu. Ya, di sini ada beberapa yang memang sengaja dijauhkan mungkin ya dengan dipindah atau berpindah tempat, saya melihatnya seperti itu. Ya. Ada yang memang berubah sejak dia pindah, ada ya itu. Gitu ceritanya. Ya, kartu marriage, kartu imprisonment, change dan semua yang saya bacakan silahkan kalian sesuaikan ya. Kalau memang saya memang nggak terlalu pintar untuk membuka atau menyampaikan segala sesuatunya tentang arti kartu, tapi arti kartu tetap saya sebutkan supaya kalian bisa menyesuaikan dengan cerita kalian. Kalau memang benar-benar nggak sama ya jangan gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman. Kalau saya lihat perasaannya besar ya, tapi masih ada begini-begini ini, kita lihat ya, sebenarnya dia itu seberapa besar sih keinginan dia untuk tetap bersama kalian, masih ada keinginan atau tidak ya, itu yang penting. Masihkah ada keinginan dia untuk menjalin hubungan denganmu? Saya mau pakai tarot semua aja, sebentar. Apakah dia masih punya keinginan ya, bukan berarti gini, apakah dia ke depannya akan kembali, apakah dia ke depannya enggak, saya enggak baca yang gitu. Ke depannya kita enggak ada yang pernah tahu. Dan kalau ada yang tahu khayal pol. Ya siapa yang tahu? Sekalipun peramal sakti gitu ya, bisa berubah juga. Dan kalau kita bisa termindset untuk percaya, ya rugi. Dari kecil belajar agama kok. Sampai termindset sama konten tarot terus percaya. Ini hanya baca energi teman-teman, yang bisa tahu ke depannya cuma Tuhan. Ya. Kalau saya baca nggak mikir yang penting laris, yang penting terhibur, yang penting orang senang semua, subscribernya banyak. Enggak, saya punya tanggung jawab moral ya. Saya masih memperdulikan atau memikirkan akidah orang yang nonton. Kalau kalian yang nggak suka campuri akidahnya ya wis terserah. Kalau saya masih punya tanggung jawab moral, gak ngawur ya. Lanjut ya, saya mau lihat orang ini masih punya keinginan nggak untuk bersama kalian, atau ya sudah pupus dia keinginannya untuk bersama kalian. Oke, kecil sih energinya, masih kecil. Sekali lagi energi bisa berubah, kecil tapi kemungkinan keinginannya masih ada ya. Tapi kalau saat ini mungkin masih kecil, ingin memulai lagi kok. Di sini saya lihat
Jadi apakah orang ini sudah nggak mau blas sama kalian, tidak mau sama sekali sama kalian? Enggak kok, masih mau. Masih punya keinginan menjalin hubungan. Ya, tapi sudah 9 bulan, 9 tahun, 9 bulan, 10 hari ya. Kok nggak ada kabarnya? Ya berarti sekarang kita harus logis dong ya. Selama itu kalian hanya menunggu orang ini buat apa? Ya. Emang nggak sia-sia waktunya untuk nunggu kepastian. Ya kalian yang memastikan sendiri untuk hidup kalian aja. Nggak sama orang ini juga nggak apa-apa. Eight of Pentacles. Oke. Gimana orang ini? Kayaknya sih ya, kayaknya orangnya secara energi ya. Saya nggak memastikan ke depannya. Tapi dia masih punya keinginan besar untuk menuju kalian. Ya, kalau kalian yang masih menunggu seseorang ini ya diaminin saja. Tapi ya itu ya, kita nggak tahu karena di sini Four of Swords ya, masih menarik diri. Relaksasi dari komunikasi. Ya sementara mungkin nggak mau komunikasi dulu. Tapi masih ada kok keinginan, gitu aja. Oke, ya. Saya kira itu saja sih. Oh, pesan semesta ya. Pesan semestanya apa? Pesan semesta apa sih? Apa yang harus saya lakukan? Masa saya harus nunggu ya? Saya harus nunggu atau saya harus meninggalkan? Emang harus membuat keputusan secepatnya ta? Emang kalian sudah ada gantinya ta? Kalau belum lah, kan ya sama aja. Tidak usah ditunggu, tidak usah diharap ya, tidak usah ditunggu. Tapi ya tidak harus apa ya? Tidak harus, ya menunggu boleh, tapi ya jangan terlalu berharap gitu loh. Nanti kecewa. Berharap sama manusia, jatuhnya kecewa. Anggap saja kalau memang dia datang beneran, berarti ya memang itu jalannya dari Tuhan, mungkin dia masih baik untuk kalian. Kalau memang tidak datang, berarti memang semesta menunjukkan bahwa, loh itu loh orangnya nggak baik untuk kamu. Lah ngapain kamu menunggu? Gitu. Paham ya? Coba saya lihat ya. Apa yang harus kalian lakukan sih menghadapi situasi kondisi ini? Teaching and learning. Keep an open mind and learn new ideas. Then teach this idea to others. Jadi gini. Tetap buka pikiran kalian dan belajar. Ya, belajar atau mempelajari hal-hal yang baru, yang lebih worth it ya. Jadi nggak melulu masalah ini, terus melulu mikirin dia, terus nggak ini ya. Makanya seperti yang saya bilang tadi ya, nggak sia-sia waktu terbuang percuma. Kalau kalian sudah punya ide, sudah punya pelajaran ya, punya sesuatu yang positif dari hasil buka pikiran ya, kalian bisa berbagi, termasuk berbagi sama dia kalau dia ada lagi, kalau nggak ada ya sudah sama orang lain gitu ya. Karena di setiap kejadian, termasuk kejadian ini ada pembelajarannya. Tergantung kalian bisa mengambil maknanya apa enggak, hikmah pelajarannya enggak. Biasanya kalau memang dikasih ini nggak ngambil pelajarannya, dikasih lagi sama semesta nggak dapat pelajarannya, nggak ngambil lagi, nggak mau belajar lagi, kuasi terus sampai pinter. Ya. Maka dari itu belajar dari setiap kejadian, diambil positifnya, hikmah positifnya. Oke. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people ya. Perhatikan ya, hati kalian, pikiran kalian, atau omongan orang lain yang sifatnya itu positif, penuh kasih. Contoh kayak saya ini, bukan saya ini ya sombong. Saya kan ngomongnya ini, saya dalam membacakan kartu tarot kan banyak membagikan energi positif sebenarnya. Bukan untuk menyesatkan, memberikan ramalan-ramalan yang penting banyak yang nonton, bukan. Ya. Karena gini teman-teman, omongan-omongan saya yang saya anggap ini, saya harapkan bisa memberikan masukan positif itu. Ya seperti ini, membuka hati, membuka pikiran. Orang-orang yang nonton konten saya ini, video-video saya ini, supaya apa ya, kadang-kadang orang dalam satu masalah walaupun orangnya pintar, kaya, lebih-lebih daripada saya, pada saat kena masalah itu loh tiba-tiba jadi on. Iya enggak? Saya pun juga pernah seperti itu. Nah, omongan-omongan orang-orang tidak berarti seperti saya, jangan dilihat orangnya,
tapi dilihat omongannya, didengerin omongannya. Apakah itu worth it? Apakah itu benar atau enggak? Ya, cara melihat itu benar atau enggak ya pikiran kita harus positif dulu. Kalau belum orang mau orang ngasih tahu sudah ditanggapi atau di mindset kita ngapain orang itu sok suci. Nah, itu berarti yang sebenarnya yang ngomong, yang memberikan saran, memberikan masukan itu sebenarnya enggak ada masalah ya. Yang bermasalah itu mindset atau pola pikir yang menanggapinya, ya. Selama yang diomongkan itu bukan hal yang sesat ya teman-teman ya. Saya kira itu masukan yang positif. Ya, terkadang memang kita itu dalam menghadapi masalah seakan-akan buntu. Padahal itu hal yang simple ya. Anak kecil aja bisa paham. Tapi kadang-kadang dalam apalagi nyangkut sama perasaan kita tiba-tiba jadi bodoh ya. Cinta boleh, bodoh jangan ya. Itu sih. Jadi dengarkan atau perhatikan ya. Kadang-kadang bukan dari saya atau dari tarot reader lain tiba-tiba menemukan kontennya tapi bagus penyampaiannya, apa yang disampaikan itu jadi masukan positif. Nah, itu sebenarnya sign atau tanda-tanda semesta untuk memberitahu kalian ya. Itu aja sih. Lanjut ya. Dan di dalamnya ada teaching and learning, pembelajaran. Tergantung kalian bisa menyerapnya atau enggak. Di dalam satu kelas kan nggak semuanya bisa menyerap pelajaran, ya enggak? Lanjut ya. Nah, oke. Brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided ya. Jadi sebenarnya apa yang kalian pikirkan tercetus, apalagi saat barusan saya ngomong ya. Itu adalah bimbingan dari semesta. Semesta yang membimbing. Mungkin di sini banyak yang baru menemukan channel saya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kalau kalian suka jangan lupa di-subscribe ya. Saya kira ini bukan semata-mata hal yang kebetulan. Pasti memang diarahkan oleh divine, semesta ya. Please take action to bring your idea to fruition. Jadi gini, kalau memang kalian sudah punya ide atau punya niat ya, punya niat. Oh ya sudah, setelah saya dengar dari Bunda Juli, sebaiknya saya mengambil langkah begini. Ya sudah, nggak usah ragu, asal itu positif. Ya, karena itu sebenarnya hati kalian memang digerakkan, energi kalian ada pembimbingan dari semesta. Segala sesuatu yang terjadi di semesta ini nggak secara kebetulan kok. Ya, mungkin yang nonton kan juga banyak ya, tapi kan masing-masing punya cerita sendiri-sendiri ya teman-teman. Dan skenarionya, pelajarannya juga beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Begitu, itu pesan semestanya teman-teman. Jadi sekali lagi ya, dalam menonton kartu tarot ya, tayangan-tayangan tarot, video-video kartu tarot, kalian harus tetap logis, tetap realistis ya, jangan halu duluan. Halu untuk hiburan nggak apa-apa, asal kalian sudah memahami bagaimana sih batasan-batasannya ya. Tapi jangan gelambiar, apa ya bahasa Indonesianya? Gelambiar itu melalang buana kemana-mana gitu loh, melebar luas gitu. Jangan, kita harus tetap punya patokan, punya prinsip ya. Supaya apa? Supaya manfaat. Manfaat apa? Ya manfaat yang positif dong. Minimal bisa membuka hati pikiran kita terhadap sesuatu yang yang apa ya? Yang baik, yang positif, bukan yang ke arah yang buruk. Itu aja. Oke. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak yang baru saja gabung, yang mau subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Saya hafal banget yang sering komen ya. Saya juga tahu siapa-siapa yang masuk, keluar masuk. Banyak yang seperti itu keluar. Karena bunyikan tanda lonceng mungkin sumpek juga ya, ada notifikasi saya upload ya. Tapi saya jarang upload kok. Jarang upload. Saya membaca kartu tarot itu sesuai dengan apa ya, energi yang ya nggak tahu saya sok tahu atau sok merasa ya. Kadang-kadang memang panggilan untuk membaca, kadang-kadang memang tidak ada petunjuk untuk membaca, ya saya nggak baca gitu. Itu sih. Jadi bukan mengejar subscriber, mengejar gaji, saya gajian nggak, kadang yang nggak gajian dari YouTube. Nyantai aja, yang penting saya punya ilmu tarot, saya manfaatkan dan semoga berkah ya. Dan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bacaan kali ini bermanfaat positif untuk kalian. Berkah untuk saya, berkah untuk kalian juga ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.